Bapak Ibu Saudara, Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan online bersama dengan saya Pendeta Ponco. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 1-15. Namun saya akan menyoroti ayat 4 saja. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu pagi ini, berkatilah supaya kami memahami maknanya dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 11 ayat 4 mengatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Sebagai orang Kristen, kita selalu diajar untuk tidak terikat pada uang. Uang hanyalah sarana untuk mendukung kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan pokok kita atau kebutuhan mendasar kita. Jikalau Tuhan memberkati kita lebih dari sekedar dapat memenuhi kebutuhan pokok, tentu itu bisa memberi kepada kita kemudahan-kemudahan. Misalnya ketika kita sakit dan kita harus berobat dan untuk itu kita perlu uang, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Dengan uang kita akan dimudahkan. Berbeda kalau kita tidak punya uang. Misalnya ketika kita sedang sangat membutuhkan uang untuk pengobatan sakit kita, tentu kondisi itu akan membuat kita terbebani, ya. Karena itu saya percaya pastilah kita akan terus berusaha untuk bagaimana kita bisa punya uang dalam kecukupan. Bahkan kalau mungkin sekiranya bisa ada kelebihan untuk kemudahan-kemudahan kita. Saya yakin kita semua tentu mengharapkan seperti itu. Tetapi kita selalu harus ingat bahwa uang itu bukan tujuan hidup kita. Uang hanyalah sarana untuk mendukung kehidupan kita dan memberi kemudahan-kemudahan. Dan yang selalu harus kita ingat juga bahwa uang tidak boleh memikat hati kita sedemikian rupa sampai kita terikat dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah hidup kita tidak akan bisa tanpa uang. Nah, ini yang tidak boleh. Apalagi kemudian gara-gara uang keluarga jadi berantem, ribut, bahkan pecah. Nah, mengapa uang tidak boleh menjadi tujuan hidup kita? Tidak boleh mengikat hati kita sehingga kita sedemikian dikendalikannya. Mengapa? Karena uang pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan kita. Uang tidak ada artinya apa-apa untuk keselamatan jiwa kita. Yang dapat menyelamatkan jiwa kita hanyalah kebenaran. Dalam hal ini kebenaran tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita, untuk menjaminkan akan keselamatan kita. Hanya kebenaran di dalam Kristus Yesus yang dapat melepaskan kita dari maut, dari kebinasaan, dari neraka. Uang pada akhirnya nggak punya arti apa-apa untuk keselamatan kita. Uang hanya memberikan dukungan kepada kita selama kita ada di dalam dunia untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Dengan catatan tentu saja kita mampu mengelolanya, tidak sebaliknya di dalam kendalinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tahu bahwa kita selalu butuh uang, tapi kita tidak boleh dikendalikannya. Dan marilah kita juga hidup di dalam kebenaran, hidup diarahkan oleh kebenaran, sehingga kita mampu mengelola harta kita, uang kita dengan baik untuk mendukung kehidupan kita. Bukan malah sebaliknya membuat hidup kita jauh dari damai sejahtera Allah.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau Engkau memberkati kami dengan uang, dengan harta yang ada pada kami sampai dengan saat ini, sehingga kami dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bahkan di antara kami ada yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya dan memberi kemudahan-kemudahan. Ajar kami untuk tahu bersyukur dan selalu belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada uang atau harta kami. Dan ajar kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran, setia memelihara kebenaran. Sehingga tatkala kehidupan kami berakhir dengan kematian, kami tidak menuju pada maut, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Berkatilah jemaat-Mu yang hari ini bekerja mencari nafkah. Tuhan, cukupkan mereka semua di dalam anugerah dan pemeliharaan-Mu. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.